Shalom. Terus terang saya cukup gugup. Tapi saya mesti menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya sangat-sangat mencintai Full Gospel. Dari awal-awal Full Gospel saya mengikuti dan saya lihat bahwa serangan-serangan yang ada itu sangat luar biasa. Saya mencontohkan waktu kalau kita member kan biasa sampai agak malam. Dan pasti ada telepon yang masuk dari istri saya atau dari ibu. Mereka teriak pulang, pulang ini jam berapa sekarang? Pasti ribut, pasti ada apa. Tapi saya lagi dapat sesuatu yang luar biasa di sana. Jadi memang setan itu dia tidak tinggal diam. Dia selalu menyerang. Jadi kita mesti kuat dan berdoa. Saya cukup tenang. Tapi kalau saya pergi di tempat lain, mereka tidak telepon. Itu yang saya lucu. Jadi memang setan tidak suka untuk kita beribadah. Saya pernah punya kepahitan dengan ibu. Dia pulang dari persekutuan. Dan pulang kita lagi masih kecil, kita masih nonton mungkin nonton video apa teriak-teriak dari bawah tidak dengar. Dia naik kita dapat tampar. Saya dalam hati ini pulang dari kebaktian kita bisa ditampar begini. Dan saya berdoa, saya bilang ini Tuhan ajar saya. Dan memang itu serangan-serangan seperti itu yang menguatkan saya. Acara hari ini harusnya saya tidak ada di sini karena tadi malam adik saya masuk rumah sakit. Dia HB-nya turun sampai tinggal 2,7, dia lemas sekali. Jadi saya jaga dari kemarin, tadi malam sampai tadi pagi. Adik saya ganti dan saya pulang mandi cepat dan saya datang. Jadi kita dari semalam di ini. Jadi memang itu yang salah satu serangan yang saya rasa bahwa memang seperti itu. Nah, terus saya mau bersaksi mengenai sakit saya, tapi nanti istri saya yang bersaksi mengenai itu. Saya mau bersaksi bahwa pernah Tuhan berbicara. Saya menanyakan sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan itu luar biasa. Saya punya bangunan, tiga lantai. Saya baru bangun dari fondasi. Setiap kali datang, saya berdoa dengan teman-teman yayasan yang di dia berdoa, dan tiap kali kita datang kita berdoa di tempat yang masih tiba-tiba Tuhan memberikan dan dia merestui untuk kita bangun di situ, kita bangun dan baru sampai tahap fondasi, dana yang saya pegang sudah hampir habis. Jadi sepanjang jalan saya tanya Tuhan dari mana saya bangun. Jadi dari situ saya karena saking stres tukang lagi kerja, saya bilang Bapak saya ke Pepoli saja. Pepoli itu di perbatasan antara Kupang dan Timor Leste. Di sana sangat jauh. Tapi sepanjang jalan saya berdoa dan saya bertanya, Tuhan bicara kepada saya. Tuhan bicara kepada saya. Dan waktu lewat besoknya, tiba-tiba hujan besar. Malam hujan besar, saya tidur di tempat tidur susun. Saya di bawah, ada yang dengan saya di atas, yang lain anak-anak di samping tempat tidur. Tiba-tiba waktu itu hujan besar sekali. Saya seperti dibangunkan. Bangun. Saya kaget, saya pikir saya lagi di mana sekarang. Ini sudah rubuh semua, ini hujan besar sekali. Saya pikir sudah kecabut semua ini, seng-seng semua.
Tiba-tiba saya bangun gelap, tidak ada satu lilin pun sudah mati, jadi gelap sekali. Saya cuma dengar mereka lagi dengkur di sebelah. Oh, saya masih ada di sini. Saya pikir sudah ini. Suara itu datang, kamu bangun. Saya jawab pertanyaan kamu satu persatu. Jadi Tuhan bicara. Dia bilang, kamu lihat yang ada di dunia, gereja-gereja yang ada di dunia. Sebelum mereka mendirikan gereja, mereka berdoa untuk aku hadir. Setelah aku hadir, gereja aku besarkan, aku diusir dari sana. Aku tidak ada di sana lagi dan mereka tidak tahu. Dan terjadilah kekosongan. Saya kaget. Saya bilang, kenapa ini Tuhan? Kenapa ini? Apa yang suara dari mana ini? Suara itu dalam hati, bukan dari ini ya. Tiba-tiba saya lagi bangun ruko dan ibu saya, kebetulan kita buat gereja di rumah, di lantai 4. Ibu saya sering bilang, kamu pindah dari sini, siapa yang di sini? Dan gereja ini bagaimana akan pindah kemana? Jawaban itu datang. Dia bilang, kamu lihat yang ada di dunia. Yang ada di dunia ini, sebelum mereka mendirikan sebuah gedung gereja, mereka berdoa dan meminta aku hadir. Setelah aku hadir, aku terjadi kekosongan di sana. Pulang dan kasih tahu jemaat dan kasih tahu ibu kamu, tidak usah bingung, tidak usah ragu aku tempatkan di mana rumahku. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini luar biasa, jawaban yang luar biasa. Terus suara itu datang lagi, dia bilang, kamu kasih tahu segenap karyawan, segenap staf yang ada, mereka tidak usah ragu, tidak usah bimbang, keluarga yang mereka tinggalkan, doakan keluarga yang mereka tinggalkan, doakan perusahaan tempat mereka bekerja, dan aku akan melengkapi. Saya punya staf satu, dia suka pukul, dia punya anak buahnya pakai kunci. Tuhan bicara, kamu kasih tahu dia. Aku memberikan kepada dia karyawan, aku memberikan kepada staf untuk membantu, bukan untuk sebagai budak, tapi sebagai rekan kerja. Doakan dia. Jadi saya rasa itu luar biasa sekali. Dan kamu pulang, kasih tahu ayah kamu, segala beban, segala apa yang ada. Dia berdoa saja, aku akan melengkapi, aku akan memberkati. Saya menangis dengan setidak jadi-jadinya sampai baju saya basah semua. Saya bingung, ini kenapa? Terus kamu pulang, kamu kasih tahu istri kamu. Kebetulan ruko yang saya mau bangun baru sampai pondasi. Itu pun belum selesai. Pulang kasih tahu istri kamu, aku berikan sampai selesai. Sampai seisi-isinya, bukan cuma pondasi. Saya nangis sampai tidak bisa-bisa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak ada dana lagi. Saya tidak mungkin bisa selesaikan ini. Dan Tuhan buktikan itu luar biasa. Tuhan itu begitu baik. Jadi pagi saya kumpul mereka semua, saya bilang, Tuhan pesan, saya tidak pernah berdoa depan kalian. Adik saya pendeta, tapi saya bukan pendeta, saya penjahat. Tapi Tuhan pesan untuk kalian seperti ini. Orang yang dipesan dia langsung balik muka, dia langsung urapan Tuhan itu ada, dia langsung nangis di situ. Dia langsung merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Orang yang begitu tegar, yang begitu kejam, dia masih bisa begitu nangis kena urapan. Jadi, dan mungkin ada yang mau saya saksikan lagi beberapa tahun yang lalu, mungkin teman-teman banyak yang tahu bahwa saya sakit. Sebelum itu saya merasakan bahwa saya bisa semua. Semua saya bisa, pekerjaan lagi baik, semua lagi baik. Tiba-tiba saya sakit dan hampir mati. Saya ke Singapura, dibelah di kepala, diambil itu cairan ini di otak. Saat itu baru Tuhan bicara saya di pesawat. Dan saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai di sini sajakah?
Kau sudah panggil saya. Seolah-olah masih begitu banyak impian, begitu banyak yang bisa saya kerjakan. Tapi Tuhan bilang bahwa semua itu adalah kehendak-Ku. Itu saya merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa. Dan cuma Tuhan yang tolong saya. Mungkin istri saya akan melanjutkan kisah itu. Shalom. Cukup grogi di sini, saya belum pernah menyaksikan di banyak orang. Tapi ini kejadian sudah lama sekali, tahun 2008, 14 tahun yang lalu. Jadi ketika pernikahan kami berjalan 4 tahun, tiba-tiba Iwan sakit. Iwan ini berawal dari muntah-muntah. Awal mula kita tidak tahu bahwa ada penyumbatan di kepalanya, jadi dibawa ke dokter saraf. Dokter saraf puji Tuhannya cepat ketahuan diagnosanya itu. Jadi dokter sarafnya bilang ini mesti cepat-cepat dibawa ke Jakarta atau Surabaya, karena kalau terlambat itu bisa berbahaya. Jadi singkat cerita, besoknya langsung kita berangkat pada saat itu semua tidak ada persiapan. Jadi sampai di Jakarta, Iwan langsung masuk rumah sakit dan diperiksa semuanya. Jadi di MRI, di ini. Jadi diagnosa dokter disuruh pasang selang. Goyan ini tidak mau. Jadi kan sempat saya sampaikan, malah dia memilih, dia bilang kalau saya mesti pasang selang mendingan saya mati. Dia bilang gitu di saya. Terus padahal itu bukan putusan awal kita, jadi kita mau ke beberapa dokter tapi tetap dia tidak mau. Jadi kita ke dokter yang lain juga mengatakan operasi. Jadi setelah rundingan keluarga semua, akhirnya dari Papa Mama memutuskan kita berangkat ke Singapura. Jadi berangkat ke Singapura, Iwan sampai di apartemen, malamnya tiba-tiba langsung sakit kepala. Sakit kepala, jadi kita langsung masuk di rumah sakit A. Jadi rumah sakit A ini saya tidak menyebutkan rumah sakit ya, karena saya tidak enak. Jadi rumah sakit A ini jadi pas masuk dirawat, dan di rumah sakit A ini memutuskan untuk Iwan segera dioperasi. Jadi pada saat itu semua datang ke saya dan menyebutkan berbagai macam masalah ya. Jadi saya ada kebingungan di sana, di mana dijelaskan juga biaya yang sangat besar yang saya rasa itu merupakan beban juga. Jadi kita telepon di saudara-saudara, di teman-teman, minta doa, dukungan doa untuk Iwan ini. Jadi saya berkonsultasi sama dokter, saya tanya, Dok, kalau misalnya operasi, kira-kira berapa persen berhasilnya? Jadi dokter menyatakan 50%. Jadi saya mulai kebingungan, di mana kan saya mengingat anak saya baru 1 tahun 4 bulan juga saya tinggalkan di Jakarta sama mama papa saya. Jadi cukup banyak tekanan, tapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Tuhan memberikan saya ketenangan di sana. Jadi ketika dokternya bilang di saya, kamu cepat ini operasi, kalau enggak suami kamu dalam enggak dalam 1 jam itu suami kamu bisa meninggal. Jadi saya bilang, dia bilang mesti kamu yang putuskan katanya. Saya bilang saya nggak bisa memutuskan begitu karena masih ada orang tua Iwan, masih ada orang tua suami di sini juga. Jadi kan kita berangkat ke Singapura ini kan 3 orang.
Ko Iwan, saya dengan mama kan. Jadi saya bilang, dan lagi juga saya tidak bisa memutuskan, saya bukan yang melahirkan Ko Iwan, saya bilang. Saya yang bukan melahirkan suami. Gimana saya bisa memutuskan begitu? Terus kita berunding, kita telepon, dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan betul-betul di dalam kehidupan kami, di mana adik papanya Iwan merekomendasi dokter yang cukup baik dan dokter yang sangat membantu kami di sana. Jadi singkat cerita, dokter ini membantu kami untuk keluar dari rumah sakit ini, pindah ke rumah sakit B, dan rumah sakit tersebut yang mengoperasi dan dokternya mengoperasi. Nah, tantangan bukan sampai di situ aja, tapi saya masih teringat dengan perkataan dokter yang sebelumnya itu. Jadi soal keberhasilan operasi tersebut. Jadi saya tanya lagi, dokter, kira-kira apa yang akan terjadi jika dioperasi? Dokter menyebutkan berbagai macam, dari lumpuh, hilang ingatan, sampai bisa meninggal. Jadi saya cukup takut di situ. Jadi singkat cerita, dan saya berucap syukur, saya berdoa ketika Iwan mau masuk ruang operasi, karena saya ingat dokternya bilang kan dia akan hilang ingatan. Jadi saya cuma bilang di Ko Iwan, saya bilang, kamu mesti bertahan kok. Jangan sampai kamu mesti ingat bahwa kamu ini punya anak dan istri. Kamu mesti bertahan, kamu harus ingat itu. Saya bilang itu di Ko Iwan. Jadi singkat cerita, jadi ketika dia operasi, saya sama mama dan ini kita tidak mempunyai ruang untuk berdoa. Jadi kita berdoa dalam hati, berdoa bersama mama di dalam ruang tunggu tersebut. Jadi saya bilang, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Saya menyerahkan Ko Iwan di dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarkanlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Saya cuma berdoa dan saya tidak bisa memikirkan apa-apa lagi di sana karena semua kebingungan, semua yang ada di pikiran saya dengan anak, dengan ini, jadi saya cuma berserah saja. Dan Tuhan betul-betul membuat mukjizat dalam kehidupan kami. Iwan dioperasi habis, dan puji Tuhan tidak ada komplikasi apapun yang terjadi. Cuma ingatan selama dia mulai sakit aja yang dia lupa. Puji Tuhan dia tidak melupakan anak istrinya. Itu saja. Mukjizat betul-betul terjadi. Jadi saya melihat bahwa Tuhan memberikan nyawa kedua bagi Ko Iwan di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya tambahkan satu hal. Ada satu lagu yang setiap kali saya dengar di sana dan saya ingat, pasti saya nangis. Boleh? Berharga bagi Allah, tiada yang terkenal di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia.
Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Mari kita nyanyikan bersama Bapak-bapak. Karena hidupmu sangatlah berharga, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan.